Halo kawan-kawan, ketemu lagi di materi core of the core ya. Inti, yaitu cara shafting. Tadi di video sebelumnya Anda telah belajar keunikan shaft, Anda telah belajar bahkan 3 hal sebelum shafting. Nah sekarang saat shafting, apa yang harus dilakukan? 3 langkah juga kawan-kawan, 3 langkah shafting. Yang pertama setup, yang kedua tune in, yang ketiga tapping. Nah, di video ini kita akan fokus di langkah yang pertama dulu, yaitu setup. Cara melakukan setup. So, kawan-kawan, ketika Anda mau melakukan shafting, setelah jelas apa masalah Anda, rasanya seperti apa, di mana lokasinya, seberapa sakitnya, baru kemudian Anda tapping. Kita nggak ngomong masalah emosi dulu ini ya, masalah fisik dulu ya. Tadi udah minum dulu ya, minum air putih sama minum madunya, madu spesial dari kita, Happy Healing Honey. Lalu udah jelas sakitnya seperti apa rasanya, kemudian lokasinya di mana, dan seberapa skornya, baru kita masuk setup. Nah, perlu Anda ketahui kawan-kawan, ketika Anda setup, Anda tidak menyebutkan nama penyakit Anda. Anda hanya sebutkan rasanya. Makanya tadi di tiga hal tadi itu untuk mengenali sakitnya, saya nggak ngomong gini, apa penyakit Anda? Bukan, saya cuma ngomong rasanya seperti apa. Bukan diabetes, bukan migrain, bukan tuberkulosis, bukan. Nama penyakitnya kita nggak sebut. Kenapa? Karena kalau cenderung Anda labeling diri Anda dengan penyakit Anda, nanti penyakitnya jadi lebih susah hilang. Makanya kita hanya sebut rasanya, bukan nama penyakitnya ya. Katakanlah kepala saya pusing, ya bukan ngomong migrain ya, maka Anda setupnya seperti ini. Ya Tuhan, walaupun kepala saya pusing, saya ikhlas, ridho menerima sakit kepala saya ini, dan saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Perhatikan struktur kalimatnya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Anda mungkin sedang nyeri menstruasi, karena baru datang bulan, Anda berdoa gimana? Ya Tuhan, atau ya Allah, walaupun perut saya ini mules karena saya sedang datang bulan, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Jadi Bapak Ibu, struktur kalimatnya seperti ini. Cuman terdiri dari 3 bagian setup itu. 1, curhat pada Tuhan tentang masalah Anda, tanpa menyebut nama penyakitnya, tanpa melabeling diri Anda punya penyakit apa, cuman rasanya seperti apa. Lalu diterima sakitnya itu, acceptance, saya terima, saya ridho menerima ini. Yang ketiga, dipasrahkan dan disyukuri. Jelas ya? Apapun sakit Anda, strukturnya cuma 3 itu. Masalahnya apa? Sebutkan, curhat, tanpa menyebut nama penyakitnya, cuman rasanya. Yang kedua, diterima, acceptance, ikhlas ridho. Yang terakhir, dipasrahkan dan disyukuri. Dulu, shafting yang dulu, saya biasanya berhenti dipasrahkan. Syukurnya cuma alhamdulillah gitu doang. Tapi yang terakhir ini, guru saya ngasih revisi bahwa penting banget untuk kamu mengalami kesembuhan, harus disyukuri sakitnya. Bahkan sakit pun harus disyukuri. Makanya ini saya tekankan sekarang. Di yang versi terbaru ini, selain pasrah juga disyukuri. Contoh lagi, misalnya Anda susah bernafas, mungkin zaman corona kemarin ya. Anda nggak ngomong gini, ya Allah walaupun saya ini kena corona, enggak. Anda cuma bilang, ya Allah walaupun nafas saya ini berat, karena virus corona sedang nempel di tubuh saya gitu ya. Curhat. Masalahnya apa? Saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini, dan saya pasrahkan padamu kesembuhan saya, dan saya syukuri ini semua ya Allah. Kali ini masalah emosi ya, masalah emosi sekarang. Mungkin khawatir tentang masa depan anak Anda. Karena gimana mungkin secara finansial keluarga belum stabil. Ya Allah, walaupun saya khawatir sekali tentang masa depan anak saya, karena saya ini secara finansial belum cukup, ingat curhatnya boleh panjang, boleh pendek Bapak Ibu.
Misalnya, ya Allah, walaupun saya sedih sekali, saya khawatir sekali dengan kondisi anak saya, ke depannya bagaimana, kenapa? Karena saya ini secara finansial belum stabil, pekerjaan belum tetap, padahal tantangan ke depan semakin berat, kebutuhan semakin banyak. Saya khawatir sekali, ya Allah, tapi saya ikhlas. Nah, lihat, curhatnya panjang boleh, tapi saya ikhlas. Yang kedua, saya ikhlas, saya ridho menerima rasa khawatir saya ini. Saya ikhlas, saya ridho menerima kondisi keuangan keluarga kami yang belum stabil ini. Yang ketiga, saya pasrahkan padamu ya Allah, masa depan keluarga kami. Saya pasrahkan padamu ya Allah, masa depan anak saya pasrahkan padamu ya Allah, rezeki keluarga saya. Dan apapun itu, saya bersyukur dengan kondisi saya ini. Jelas ya? Itu kalimat setup. Dan kalimat setup itu kawan-kawan, Anda doakan, Anda ucapkan doa Anda itu sambil Anda tekan di dada kiri Anda. Nah, ini tangan kanan, taruh di dada sebelah kiri, dekat jantung ya. Kenapa kok sebelah kiri kali dekat dengan jantung? Bukan yang sebelah kanan. Sebelah kiri, pakai tangan kanan, di sebelah kiri Anda tarik sepanjang 45 derajat begini. Anda cari sebuah titik yang kita sebut dengan sore spot, titik nyeri. Titik yang kalau Anda tekan nyeri. Nah, kalau saya di sini nih. Nah, pas dekat jantung nih. Nah, ini terasa nih. Begitu ini kan saya jalankan nih. Saya cari yang sakit. Ini masih belum. Nah, ini sakit nih. Agak nyeri nih. Nah, begitu ketemu sore spot titik nyeri, itu Anda tekan ringan. Ringan aja, jangan sampai biru semua ya. Ringan aja. Sambil ucapan doa Anda tadi itu. Dan mengucapkannya benar-benar dengan sepenuh hati Anda, sepenuh kerendahan hati Anda pada Tuhan. Ya Allah, walaupun saya ini stres, mikiri utang begitu banyak, ditagih debt kolektor, curhat, terserah, pendek, panjang boleh. Pekerjaan belum tetap, istri marah-marah, sampai saya ini khawatir sekali, ya Allah, stres sekali saya ini, ya Allah. Mikirin masalah utang saya ini. Pertama ya, bagian pertama. Bagian kedua, tapi ya Allah, saya ikhlas, saya ridho menerima masalah saya ini. Menerima kondisi saya utang banyak. Menerima kegelisahan, stres, kekhawatiran saya gara-gara utang banyak. Menerima isi saya marah-marah terus gara-gara utang saya banyak. Dan diakhiri dengan, saya pasrahkan padamu ya Allah ketenangan hati saya. Saya pasrahkan padamu ya Allah, bisa membayar utang sampai lunas tanpa terjerat riba. Saya pasrahkan padamu ya Allah solusi dari masalah saya ini, dan saya syukuri ini semua terjadi pada saya karena pasti ada hikmahnya. Syukuri ini penting Bapak Ibu. Ya, karena guru saya bilang bahwa untuk sembuh itu kamu harus bahagia dulu. Dan cara bahagia yang paling instan adalah dengan bersyukur atas apapun yang terjadi. Jelas ya? Itu Anda lakukan di sini. Kalau Anda cari di sini nggak ada yang sakit, kok dicari nggak ada yang sakit, Anda boleh ganti dengan karate chop di sini. Ya, ini karate chop ya. Anda karate dengan gini. Nah, di sini. Kanan boleh, kiri boleh, dua-dua juga boleh. Ya, sambil begini Anda berdoa, misalnya punya masalah apa lagi nih? Kepikiran masalah anak. Ya Tuhan, ya Allah, saya sedih sekali dengan kondisi anak saya. Kok dia itu main game terus. Padahal saya kepingin sekali dia itu rajin belajar. Tapi saya ikhlas, saya ridho dengan kondisi anak saya ini, ya Allah. Saya ikhlas dan ridho menerima kekhawatiran saya ini, ya Allah. Dan saya pasrahkan padamu ya Allah, membaiknya kondisi anak saya, supaya dia mau rajin belajar, berhenti main game terus. Dan saya pasrahkan padamu ya Allah, hilangnya kekhawatiran saya berganti dengan ketenangan, kebahagiaan. Dan saya syukuri ya Tuhan, semua kejadian ini pasti ada hikmahnya darimu. Dah. Itu dilakukan 3 kali Bapak Ibu. Di doanya 3 kali. Jelas untuk setup ini Bapak Ibu, untuk masalah fisik maupun emosi. Kalau untuk menterapi orang lain nanti kita bahas di video
yang lain. Di video ini saya ingin Anda benar-benar paham cara melakukan setup, baik untuk masalah fisik maupun untuk emosi yang untuk diri Anda sendiri. Ingat, cuma 3 bagian, curhat, sampaikan masalah Anda tanpa melabeling diri Anda dengan penyakitnya apa, menderita penyakit apa, enggak, cuman rasanya seperti apa, fisik maupun emosi, curhatkan, panjang boleh, pendek boleh. Yang kedua, terima dengan ikhlas, dengan ridho apapun penderitaan Anda. Yang ketiga, pasrahkan kesembuhannya pada Tuhan, solusinya pada Allah, dan syukuri. Karena Tuhan nggak pernah salah ngasih musibah. Karena selalu ada hikmah di balik musibah itu. Karena kesembuhan itu harus diawali dengan kebahagiaan dulu. Oke? Bisa ya Bapak Ibu ya? Sip? Nah, kalau sudah, sekarang saya minta Anda menuliskan. Tadi Anda kan udah nulis tuh, rasanya seperti apa yang sakit. Fisik ya, tadi kan masih fisik ya. Boleh. Sekarang Anda boleh tulis yang emosi juga boleh kalau Anda punya masalah emosi. Lalu Anda juga udah tulis lokasinya di mana. Kalau emosi nggak pakai lokasi. Ya. Emosi ya cuma saya sedih karena apa gitu aja. Yang ketiga, seberapa sakitnya. Nah sekarang yang Anda tuliskan adalah kalimat setup. Anda perlu latihan bikin kalimat setup. Sekarang coba Anda tulis dalam bentuk kalimat setup tuh sakit Anda itu. Misalnya gini, ya Tuhan, walaupun kepala saya sebelah kiri pusing, saya ikhlas menerima sakit kepala saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya dan saya syukuri sakit saya ini. Kayak gitu. Masalah emosi. Ya Tuhan, walaupun saya sedih sekali dengan kondisi suami saya, kenapa kok dia sampai sekarang belum kerja? Gitu ya, saya sedih. Tapi saya ikhlas menerima kesedihan saya. Anda ikhlaskan 2. Saya ikhlas, saya ridho menerima kesedihan saya. Dan saya ikhlas ridho menerima kondisi suami saya yang belum bekerja. Saya pasrahkan padamu ya Allah 2 hal. Ketenangan hati saya pasrahkan padamu. Dan saya pasrahkan padamu juga ya Allah, supaya suami saya segera dapat pekerjaan. Terakhir, dan saya syukuri kondisi saya ini. Karena ini pasti ada hikmahnya. Bisa Bapak Ibu? Silakan dituliskan. Anda pause sebentar video ini, silakan dituliskan kalimat setup Anda.